Halo teman, Airsuit Channel sedang berada di kompleks persawahan Gelak, dan ada sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak diinginkan pasti terjadi. Entah ulah siapa gerangan kompleks persawahan Gelak, jeraminya dibakar dan sudah hampir setengah bagian, terutama di bagian utara kompleks persawahan Gelak ini terbakar. Dan ini sangat disayangkan sekali karena jerami inilah sebenarnya ada pakan bagi ternak. Tuh, saya mencoba. Aduh, agak susah bagi saya untuk membantu memadamkan api ini karena api ini menyebar di mana-mana, ya. Ditambah lagi dengan tiupan angin yang kencang sehingga cepat sekali api menjalar. Ya, ada seorang bapak itu yang mengatakan bahwa kebakaran ini dimulai dari arah timur di tepi jalan, ruas jalan menuju Rote Barat Daya, ya, dan cepat sekali menjalarnya karena jerami yang sudah kering ini ditambah lagi dengan tiupan angin. Sangat disayangkan sekali. Saya sebenarnya dalam perjalanan dari Baah hingga Oe Bafok hendak menuju ke Dengka, ke Temas, tapi setibanya saya di tengah persawahan karena saya mengambil jalur dari Oe Bafok menuju Temas melalui Leko Batu. Saya melihat kompleks persawahan yang sedang terbakar ini. Kemudian saya memacu kendaraan saya, sepeda motor saya menuju ke tengah sawah untuk melihat dari dekat. Ini saya mencoba dengan susah sekali menggunakan daun secukupnya. Ya, sejauh mata memandang jerami yang sudah terbakar ini menghitam. Dia dimulai dari tepi jalan sana, dari arah timur sebelah selatan Rumah Raja Oe Bafok. Karena dibakarnya dari arah timur, ya kita belum memastikan ya dibakar atau terbakar, tetapi bagaimanapun kan ini jauh dari pemukiman, kemungkinan ada orang yang tidak bertanggung jawab. Apakah dia sengaja membakar atau tidak sengaja menjatuhkan puntung rokoknya sehingga kompleks jerami, kompleks persawahan ini terbakar. Ini tentu ternak sudah tidak memiliki pakan lagi. Ini sudah sebagian besar ini. Sangat disayangkan teman. Musim kemarau di mana pakan berkurang, kemudian terbakar lagi. Ya, saya hanya seorang diri, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Api menjalar terus ke arah selatan, dan kalau tidak dihambat, semua kompleks persawahan Gelak ini bisa terbakar jeraminya. Ya, ini sudah menjalar ke bagian tengah. Kita hanya bermodalkan kayu-kayu lenek atau apa kalau kita menyebut, satu batang yang saya ambil untuk saya pakai bisa sebisanya mematikan api untuk bisa menahan lajunya, tetapi nampaknya usaha saya sia-sia. Bukan sia-sia sebenarnya, tapi tidak bisa. Ini ada lagi pohon di tengah sawah, saya coba ambil daunnya, daun kayu putih, untuk sebisanya saya pakai untuk mematikan
Ya teman, kita berharap bahwa kita harus menjaga lingkungan kita. Aduh, basah sekali. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai itu. Dari bahasanya, maksud saya mematikan api, tapi terlampau besar dan sebarannya sudah luas. Sangat disayangkan sekali lagi areal persawahan jerami selepas panen yang mestinya menjadi sumber pakan bagi sapi ataupun kerbau, namun karena terbakar atau karena terbakar karena dibakar, maka ternak-ternak kehilangan sumber pakannya teman. Makanya di musim kemarau seperti ini kita mesti berhati-hati kalau memang tidak ada unsur kesengajaan. Karena kompleks persawahan Gerak ini luas sekali, sehingga jika terbakar di salah satu sudut saja, maka mudah sekali untuk menyebar. Saya mencoba sebisanya, paling tidak menahan laju. Ya, ya, sebisa yang saya lakukan teman. Ada lagi. Capek juga teman, harus bertarung dengan api. Tapi itulah, bisa mungkin saya berupaya. Kenapa sudah tersengal-sengal? Bergerak ke arah selatan teman, selatan dan ke barat. Ini karena ada banyak jerami di situ, maka kobaran apinya besar. Biarkan dia menyeberang dulu, kurang lebih saya coba mengamankan. Masih di bagian ini berhasil dimatikan. Saya kesulitan, kehabisan daun. Oh, masih lagi muncul. Kenapa?
Oh, nyala lagi di sini. Teman, saya kehabisan daun. Di tengah sini tidak ada lagi. Coba dengan sisa-sisa yang ada, masih ada sedikit daun kayu putih. Yang mengambilnya untuk dijadikan sebagai alat untuk mematikan api. Sorry kawan. Sebenarnya ke selatan sudah tidak sampai 50 meter. Saya kehabisan tenaga dan juga kehabisan daun. Kurangan daun. Seadanya tanpa alat pengaman. Panas. Tidak sampai hati membiarkan areal persawahan gelak ini terbakar. Tapi sekali lagi modal saya tinggal ini yang tersisa. Api karena tiupan angin yang kencang semakin membesar, menjalar. Kawan, saya beristirahat sebentar mencari daun dulu ya. Teman, masih dari upaya untuk membantu memadamkan api yang melahap habis jerami di kompleks persawahan gelak. Ini saya mendapatkan ada daun lagi. Sekali lagi kalau kita di Dengka namanya ailenek, mungkin di Nusa lain kata ailenek atau apa. Pokoknya biasa dipakai, ada bisa juga sebagai obat. Dan biasanya dulu kalau kita belum ada mekanisasi traktor, kalau kita membajak meluruk sawah, batangnya yang diambil untuk memukul kerbau. Ini saya sudah dapat satu kumpulan. Saya akan kembali mendekat ke sumber api lagi yang terus menjalar. Mudah-mudahan dengan sekumpulan atau satu berapa batang ini kita bisa memadamkan api di beberapa titik. Syukur-syukur kalau semuanya bisa dipadamkan, tapi nampaknya saya agak kesulitan. Saya juga sudah napas sudah tersengal-sengal bertarung dengan api dan asap. Tanpa peralatan pelindung masih terlihat asap mengepul. Api mengarah ke barat. Jadi sekali lagi, menurut bapak yang mengembalakan apinya dari arah timur, dari pinggir jalan sebelah selatan Oibafok Rumah Raja, karena dibakarnya dari timur dan angin barat, angin timur, maka dia bergerak cepat sekali. Ini ada satu kumpulan yang mudah-mudahan saya bisa mematikannya. Hop, hop, hop.
bisa disiram. Tapi ini emergensi dan terjadi di tengah sawah, tidak ada mengetahuinya. Bahkan tadi bapak yang ada walaupun dia pasrah berupaya. Ya, sudah sebagian berhasil dipadamkan. Teman, mungkin usaha saya tidak berhasil memadamkan semua api, tapi tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan sisa area persawahan jerami di area persawahan yang masih ada. Sekali lagi sebisanya saya lakukan. Untuk menghambat laju api. Nampaknya saya tidak berdaya lagi, habis tenaga. Habis peralatan. Saja sebenarnya sampai di ujung bagian barat api. Ini juga butuh trik. Sedikit di ujung. Memang di arah barat sana masih ada, tapi nampaknya saya mampu sampai di sini saja. Mati kau, mati.
puji Tuhan, satu orang bapak dari arah timur sudah membantu memadamkan api. Mudah-mudahan dia membantu bersama saya, kami bisa memadamkan api. Ada habis daun. Ya, ini bapak sudah membantu. Ya, kami sudah melanjutkan perjuangan memadamkan api. Saya sudah ada teman, saya beristirahat dulu teman. Tahu siapa yang bakar bapak kok ini? Orang sengaja, berarti kurang ajar. Besok habis napas nih, habis daun. Nah, itu mas bapak kasih mati habis di situ baru pibat nanti dia. Bapak tinggal di mana? Oh, Mewain. Ada gembala kok? Iya. Itu sudah bapak beta pas lewat mau pitemas dari bapak lihat, waduh api ada makan. Bapak nama siapa deh bapak? Oh ya bapak Mias. Karena bapak bantu yang sedikit sih dong. Kasihan kau temu ternak dong. Ini orang yang bakar makanya sana ada ternak masih ada sedikit dalam kaki. Oh iya, dia mulai dari situ. Bapak Yermes Naru membantu dari Mewah ini, membantu memadamkan api. Oh, nah bapak dari sini. Dia sana kasih mati, nah berat dia sampai di ujung kampung sana ini bapak. Ya. Ya, Bapak Yermes Naru membantu berjibaku memadamkan api, juga sama menggunakan batang pohon kailenek kalau kita di Tengku menyebutnya kailenek ya. Kalau dialeknya mungkin kailenek atau apa. Naru yang gembala juga di sini membantu saya sehingga bisa menghambat laju laju api. Lagi senjata kami cuma modal ini bapak, masih ada di balik kembali bapak nanti ya, modal batang pohon. Kalau nanti ayah nade hata hawi ayah nade hata bapak ya ta akilena kau ya akilena kalau sana di barat sana masih ada lagi teman, tetapi kami tidak mencapai sana, nampaknya kami cukup sampai di sini. Nah, bila keadaan iya ya. Dan kiranya upaya kami, saya dan Bapak Yermes Naru memang
Nggelak bagian utara dengan sisa-sisa yang masih cukup banyak. Sebenarnya area yang masih cukup banyak yang berjerami. Kiranya ini menjadi sumber pakan bagi ternak masyarakat baik di Rote Barat Daya maupun Rote Barat Laut, karena ini daerah pertengahan, daerah perbatasan, luas sekali area sawah Nggelak ini. Ya, dengan sisa-sisa jerami yang ada, ternak-ternak bisa hidup, bisa makan. Terlihat di kejauhan ada sekumpulan kerbau sedang merumput, walaupun rumputnya kering. Ya, ternyata Bapak Yermias bergerak terus ke arah barat mencari ujung api supaya benar-benar dilokalisir. Saya mengikuti lagi Bapak Yermias Naruh dalam upayanya supaya bersama. Saya sudah memulai dan saya kehabisan napas dan kehabisan alat peraga. Tersisa Bapak Mias, tapi Bapak Mias kaki lelaknya juga sudah habis. Tidak ada lagi di sini yang bisa dicari. Ya, kaki lenak ya deh tuh. Sangkan aja ya. Ada tapi di barat. Saya coba mencarikan untuk Bapak ya. Izin sebentar saya off. Teman, ini aki lenak atau ailenek dalam bahasa dalam bahasa Deka. Saya mengambil untuk kami pakai lagi untuk memadamkan api. Ini saya ambil yang besar, cukup susah juga untuk matanya. Ya, satu saya ambil untuk saya dan Bapak Mias. Ya, nampaknya cukup dulu. Saya bawa 5 atau 6 batang ini, besar-besar daunnya. Ini kiranya jadi senjata bagi kami untuk memadamkan api yang masih tersisa. Bapak Yermias terlihat berlari-lari kecil. Ya, memang rumput jerami sekalipun kering bagi seorang gembala atau peternak, pemilik ternak, sangat berarti sekali, karena disitulah ternaknya hidup dan korelasinya. Nah, iya Pak, peternak hidup dari ternak hidup dari jerami sisa api yang ada. Kami coba, terus terang saya kehabisan tenaga teman. Mudah-mudahan upaya saya dan Bapak Mias Naruh menyelamatkan lingkungan jerami dari ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Saya bertarung biar satu kumpulan, biarkan dia makan dulu sampai di bagian yang hop, mati kau. Tenaga kawan, kerongkongan kering, tapi tidak sampai hati melihat hamparan persawahan ini jeraminya dilalap oleh sang atau si jago merah. Dengan apapun saya lakukan, tentu bersama Bapak Yermias Naruh dari Mewain
yang kemudian datang bersama saya. Sudah tinggal tidak sampai 20 meter. Sudah satu titik menyala lagi di bagian timur saya datang. Hajar dia. Hup. Ada parit di atau selokan, mudah-mudahan ini jadi barrier atau penghalang agar api tidak menyeberang ke seberang lagi ya. Ini sudah di ujung selokan, nampaknya api tidak bisa menyeberang. Iya, Debeta mau jalan kaki dari pinggir jalan lama atau Debeta ada motor. Amo bama ya ada enggak udah. Au losa nama kita ayah. Nah, ulu. Mau nalatan ka nala seli ke doyan kana iya. Entah nala seli. Di bawah kapan nala be? Naik be. Sapil naik be. Naik. Ya nade nawina atau nade be. Nawina kalau bahasa iya nalana anggelak tok-toknya nengkelak itu tapi nada umum nengkelak toh. Sanaruk nalana. Daenaruk. Konai nade nawina itu. Tempat kami berdiri Daenaruk, kemudian ke seberang baratnya nama Nawina. Tetapi memang kompleks keseluruhannya disebut kompleks persawahan Gelak. Kompleks ini luas sekali dan kompleks ini terdiri dari dua wilayah, wilayah bagian Rote Barat Daya di bagian tengah selatan, kemudian tengah ke utara itu masuk wilayah Rote Barat Laut, ke daerah perbatasan. Ya, awi dihilangin apa ya? Baiknya udah masih ada satu titik yang muncul lagi, mungkin sisa-sisa api dalam ini jadi muncul lagi. Bapak Miasnaro berlari-lari untuk mematikannya, karena kalau kita membiarkannya maka akan dia menyebar lagi, akan meluas lagi. Sebisa mungkin sekecil apapun kita lokalisir, kita matikan agar supaya dia tidak menyebar lagi. Nah, kami tertolong karena ini ada parit kecil sehingga tidak ada jerami penghubung yang menghubungkan atau yang olehnya api bisa menjalar terus hingga menyeberang ke arah bagian barat dan bagian barat atau sisi sebelah dari parit ini, dan kemudian dia menjalar terus sampai ke Nawina dan bahkan sampai ke bagian lain dari kompleks persawahan ini. Jadi yang kami kontrol sekarang adalah bagian yang sudah kami matikan. Bagian selatan lah yang sudah kami matikan apinya, dan dengan demikian maka dia tidak ada potensi untuk menjalar lagi ke selatan dan seterusnya ke bahkan sampai di pinggir Lidamanu, karena kalau dibiarkan maka jerami ini berhubungan dan dia akan api akan merambat terus. Soalnya dia soalnya di ini got di sana ada, jadi dia sana bisa awe di bagian sana dia ikut dari utara kau pilih kau apa. Teman, ternyata di bagian barat, walaupun tadi saya bilang ada kali kecil yang membatasi, tetapi ternyata api dari bagian sisi utara dia sisi utara dari ujung kali kecil itu dia menyebar ke bagian barat kali, dan saya dengan Bapak Miasnaro harus turun tangan lagi. Kami berupaya harus benar-benar mematikan semua api sehingga dia tidak bisa menjalar. Ya, ini kalau sudah ada di ujung barat dari titik api ini, sekali lagi ada senjata-senjata kami adalah batang dan daun kai lenek dalam dialek Dengka, menjadi senjata kami untuk melawan
si jago merah ini. Ini terjadi karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Saya yakin 70% ini ada unsur kesengajaan, apakah dengan membakar atau dengan membuang puntung api sehingga api menjalar begitu cepat. Kalau dari tepi jalan ke jalan Gelak ke bagian barat dari api ini sudah sekitar 1 kilometer panjangnya. Kami memadamkan dari bagian tengahnya, jadi sekitar sudah 500 meter kami berhasil menghambat atau mematikan api yang melahap jerami, maksud saya jerami. Ini kami sudah bagian ujung barat sekali dan melingkar, jadi kami memang betul-betul ingin memastikan api ini benar-benar padam. Nanti sampai di ujung barat kami akan kembali patroli lagi ke ujung timur untuk mendeteksi benar-benar tidak ada titik api lagi yang muncul, sehingga ketika kami jalan pun sudah aman kompleks persawahan Gelak ini dari potensi kebakaran. Bapak Mias tidak memakai baju, berhadapan dengan api. Namun tentu satu kebanggaan bagi kami apabila kami dapat mematikan api ini. Memang triknya kita harus dari atas angin, mematikannya dari atas angin supaya kita tidak terkena asap maupun panasnya api. Karena timpa ya tersisa beberapa meter lagi. Oh, pas ada yang mati kau. Bapak Mias ini, Bapak Jarga Senaru, warga Mewai yang sehariannya mengembalakan sapi di kompleks persawahan Gelak ini. Ya, memang mau Gelak tetapi ada nama-nama khususnya tadi seperti contohnya ada Dainaru, kemudian ada ini, ada di arah sini namanya Nawina. Ya, tersisa sedikit lagi. Dayanah terlalu Bapak. Ini bagian terakhir, titik terakhir. Biarkan dia makan dulu di kumpulan itu, tinggal giliran dia sampai di bagian jerami yang tipis barulah dimatikan. Jadi memang ada trik juga dalam melihat dan mematikan api ini. Ya, saya Mias matikan. Mati kau. Puji Tuhan teman, saya dan Bapak Mias diberi kekuatan tenaga walaupun napas-napas kami tersengal, kerongkongan kami kering, namun boleh dikatakan api sudah berhasil kami taklukkan. Kami sudah lokalisir, tidak menyebar lagi. Ya tentu inilah bentuk upaya kami dalam menyelamatkan lingkungan, terutama kira-kira naiki biela anak bisa na sel total tan itu. Oh. Disapu biar tidak ada. Kami patroli kembali ke arah timur. Teman, inilah saya dengan Bapak Mias atau Ayatan Bapak. Akhirnya inilah yang dapat kami lakukan dalam upaya mematikan atau memadamkan api yang melahap sebagian besar kompleks persawahan jerami dan sebagian besar kompleks persawahan Gelak.
dengan hanya bermodalkan aki lenak ya, ini batangnya, kami berjibaku mematikan api, dan memang benar-benar sudah padam. Kami sudah lokalisir jalaran apinya, dan dia tidak menjalar ke arah selatan lagi. Dan memang walaupun sebagian besar sudah termakan api, tetapi masih tersisa banyak yang bisa diselamatkan, tentu untuk ternak baik masyarakat di Rote Barat Daya maupun Rote Barat Laut. Karena itu tentu kita diminta untuk menjaga lingkungan kita, karena pada musim kemarau seperti ini rentan sekali terjadi kebakaran. Terutama jauhkanlah niat-niat dari pribadi kita, dari hati kita yang ingin membakar lingkungan Jeramis, karena disitulah ketika Jerami dibakar maka ternak-ternak dari masyarakat akan kelaparan, kehilangan sumber pakan. Terima kasih untuk perhatiannya teman. Sekali lagi dari Kompleks Persawahan, ini di Kompleks Persawahan Gelak, tetapi lokasi khususnya adalah Nawina. Saya dan Bapak Yasnaru menyampaikan terima kasih. Inilah yang bisa dapat kami lakukan, dan terima kasih untuk kita semua. Tetap jaga lingkungan kita, jaga rotendau kita dari ancaman kerusakan, terutama dari tangan-tangan manusia yang dengan sengaja merusak akan lingkungannya. Terima kasih, dan Ersu Channel melakukan cover ini untuk teman semuanya, untuk Ersu Channel menghadirkan konten-konten yang positif tentunya. Apa tahu ayatan deh ya. Terima kasih, salam dari kami, saya dan Bapak Yasnaru. Mari kita jaga lingkungan kita. Terima kasih. Ersu Channel, Speak Up with Ernest, cover deep inside. Tetapi tak bisa deh Bapak ya. Kalau dede naik osi do naik bena mesti nenek tanya itu kota tanah selok bahasa molek dah. Awi bialan ini tapi naik dulu, dan tapi entah anak mulai main atau konan nih boy. Naik teladan.